استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الفتاه الى النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واله وصحبه وذريته واهل بيته وصحبه وانصاره وشيعه والبعيد وعبده الى يوم القيامه وخصوصا الى ارواح الائمه المجتهدين ومبلدين بالدين والى ارواح العلماء الراشدين وفرائض المخلصين وائمه الحديث المبشرين وسيد سادتنا الصوفيه المحققين والى ارواح كل ولي وولية من مشايخ الأرض إلى المغرب ومن يمينها إلى شمالها وإلى أرواح والدين ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشايخ الأرض إلى المغرب ومن يمينها إلى شمالها ومن فوق إلى قبر ابن آدم إلى يوم القيامة خصوصا من الروح سيدتنا خديجة الكبرى شيخ الله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وعزة مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود الشفاعة العظمى والحوض المورود منصور الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيدنا ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان من فلك صحبه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيدنا السادات كامل الشمائل والصفات النور العميم والقدر العليم والصراط المستقيم والدين القويم والحسن الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفادت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومجارته ونصرته. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah sama-sama senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang menjelang sore hari ini sama-sama kita bisa berkumpul berhadir di tempat ini dan sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Terlebih-lebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab diutusnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syukurlah kita pada siang menjelang sore pada hari ini sama-sama kita bisa berhadir berkumpul di tempat ini, sama-sama berniat kita menuntut ilmu agama. Karena di antara kewajiban kita sebagai umat muslim dan muslimat adalah menuntut ilmu itu adalah sangat diutamakan. Sehingga Rasulullah SAW dalam sabdanya berbunyi, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Tidak akan hadir orang-orang yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang itu berada di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini. Tempat ini adalah merupakan salah satu tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini tanda bahwa kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min yaumil hadza ila yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kebiasaan kita daripada majlis-majlis di mana-mana apabila hidup di hari ke-11 ya kan, di bulan Muharram, di bulan Hijriah, kita melaksanakan yang namanya membaca manaqib dunia Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan alhamdulillah kita tetap istiqomah di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
Sebagaimana kita ketahui, Ummina Khadijah radhiyallahu anha beliau meninggal pada hidup ke-11 daripada bulan Ramadan sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun. Jadi 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Jadi sebelum hijrah Rasulullah. Ada satu riwayat lain yang mengatakan bahwa 4 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 7 tahun sebelum hijrah. Namun yang paling sahih, pendapat yang paling bisa diperpegangi adalah 3 tahun sebelum hijrah meninggal dunia. Sehingga di masa-masa itu belum ada lagi yang namanya diturunkan syariat. Tidak ada lagi masa itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Sehingga ketika Ummina Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, maka tidak ada istilah yang namanya disolatkan, tidak ada yang namanya dimandikan, tidak ada yang namanya dikafankan. Ketika meninggal dunia, maka langsung dikuburkan saja di masa itu. Nah, jadi Ummina Khadijah di masa itu karena tidak ada syariat, ketika beliau meninggal dunia langsung dimakamkan dan dikuburkan. Dan untungnya adalah Sayyidatuna radhiyallahu anha ini mendapatkan keistimewaan. Ketika beliau dikuburkan, dimasukkan ke dalam lubang kubur, maka Sayyiduna Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau langsung turun menyambut jenazah Ummina Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini tidak terjadi kepada istri-istri beliau yang sesudah itu. Nah, inilah diantara keistimewaan Ummina Khadijah, mendapat perlakuan yang istimewa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia mendapatkan keistimewaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia mendapat syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat kita berkumpul-kumpul seperti ini membaca shalawat, menuntut ilmu agama, dan ingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi keuntungan yang luar biasa, ya kan? Ummina Khadijah ini adalah perempuan yang sangat beruntung. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, setelah beliau ditinggalkan suaminya 2 kali kawin, beliau tidak pernah lagi ingin kawin dengan laki-laki yang lain. Tetapi di ketika itu mendengar yang namanya Nabi Muhammad yang bernama Muhammad, hanya dengan nama Muhammad inilah Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan mentakdirkan kepada diri beliau untuk menjadi pendamping seorang laki-laki yang sangat istimewa, yang nanti kelak akan menjadi seorang pemimpin nabi dan rasul dan umat-umat yang akan datang. Nah, jadi luar biasa, ya kan, Ummina Khadijah. Apa yang terjadi ketika Sayyidatuna Khadijah persuamikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengorbanan beliau luar biasa. Semua apa saja yang beliau miliki, beliau korbankan untuk mendampingi, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan, mendakwahkan agama Islam, sehingga agama Islam itu menyebar sampai saat ini, dan ini kita rasakan bersama-sama. Semuanya ini tidak lepas daripada perjuangan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dia luar biasa, Pak. Jadi kalau ada ibu-ibu mendampingi suaminya ketika suaminya berhasil dan sukses, maka tidak pernah lepas dari peranan seorang istri, ya kan? Jadi luar biasa peranan ibu itu, peranan istri itu bagi seorang suami. Makanya ada yang namanya kewajiban seorang istri itu diantaranya adalah senantiasa memberikan motivasi, memberikan semangat kepada suami. Jangan sampai suami ini putus asa, jangan sampai suami ini stres, ya kan? Maka seorang istri ketika melihat suaminya dalam hal keadaan yang seperti itu langsung merespon. Artinya langsung bisa membaca bagaimana ekspresi wajah suami. Bagaimana sekiranya suami ini jangan sampai stres, putus asa,
Tiga-tiga artinya berusaha gagal. Karena nangaran berusaha ini bisa gagal. Nah, inilah peranan seorang istri. Inilah yang dilakukan oleh Ummina Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mendampingi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa itu belum lagi Rasulullah menjadi seorang rasul, beliau sudah jadi pendamping. Maka perjalanan Rasulullah menuju kepada ketika diangkat menjadi seorang nabi itu perjalanan yang sangat panjang dan sulit. Tetapi Siti Khadijah tidak pernah mengeluh ketika mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bila hidup sakit dua laki, ya kan, laki berusaha aja, mau aja pegawai apa segala, maka berusahalah jangan lagi banyak mengeluh. Kecuali laki itu karena mau lalu-lalu pegawai, bisa aja mengeluh, ya kan, berdoa lawan Tuhan, ya Allah beri hidayah lawan lagi ulun, ya kan, nah, supaya yang mau juga berusaha pegawai, ya kan, karena orang hidup ini karena kamu kadang memerlukan, ya kan, memerlukan apa? Kebutuhan ekonomi namanya. Karena orang hidup pasti perlu makan. Kadang-kadang orang hidup tenang, kadang-kadang makan pasti makan. Dan contohnya makanan dulu. Berarti nang makan ini itu pada mau orang mati. Makanan orang hidup pasti nang macam ini nah. Lahir sudah meninggal dunia, roh itu lain lagi makanannya. Jadi seperti itulah. Jadi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ketika mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak perasaan, ya kan, duka yang dirasakan sendiri. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama Islam, beliau dihina, beliau dicaci, beliau dimaki, bahkan beliau diusir dari tempat kelahiran beliau sendiri. Tetapi istri beliau tidak pernah meninggalkan. Nah, ini penting, boy. Karena ketika sudah menikah, menyatakan di dalam taklid nikah bahwa anak hidup sehidup semati itu kita usahakan pertahankan, ya kan? Ya, kecuali ada sesuatu hal. Karena perceraian itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dibolehkan. Boleh orang itu bercerai, tapi perbuatan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita hindari yang demikian itu. Nah, kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ketika mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, itu Rasulullah senang beliau yang namanya berkhalwat. Ada ditolak berkhalwat. Ke mana? Ke Gua Hira. Nah, Gua Hira tolak ke situ. Berkhalwat mencari apa? Bertafakur kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW beribadah di Gua Hira, jangan ditinggalkan, jangan bini di rumah. Berapa lama? Kadang-kadang 1 bulan ditinggalkan. Nah, ini perlu sabar doa ditinggalkan lagi. Selama lagi itu bujur aja tulangnya, berusaha madam mencari rezekinya, sabar madam lagi, ya kan? Nah, maka doakanlah laki itu mudahan pulang dengan selamat dan membawa hasilnya. Itu penting banget. Nah, ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi, maka ketika diceritakan tentang bagaimana perjalanan Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, maka tidak lepas artinya ada kisah di situ, kisah Siti Khadijah. Sama ketika seseorang berhasil sukses menjadi seorang pejabat, maka tidak lepas ada peranan istri di sampingnya yang membantunya, ya kan? Bila ada di bini, boy kacau di rumah tuh, ya kan? Tahambur rumah, bila ada di bini, lagian tuh tahambur dapur, tahambur kasur, rahel, ya kan? Anak camoh, bila ada di bini di rumah, maka luar biasa peranan bini itu di rumah gue. Semua pekerjaan bini itu siang malam gak ada habisan. Mulai di kasur, ya kan? Mulai di dapur, sampai ke sumur. Urusan bini bolak balik setiap hari.
sampai ke Wuhan. Berapa gajinya sebulan? Oh. Sebulan berapa digaji? Ya, 30 hari. Ya kan? Gajinya kada betakar. Maka ketika menjadi seorang istri, hendaklah kita ikhlas menjadi seorang istri dalam melayani suami. Karena kewajiban seorang istri diantaranya adalah melayani suami. Sehingga apapun yang pian kerjakan di dalam rumah itu nilainya ibadah. Ya kan? Menapas baju nilainya ibadah. Asal ikhlas. Tapi lamun menapas menggerunom, mau panah baju laki ini aja. Tiap hari kada habisnya. Ada taus dengan tapas. Besok ada pulang. Menggerunom ngarannya. Berarti kada ikhlas. Ya. Hati niat ikhlas menapaskan suami. Senang tuh hati. Kada mengumpat hati itu lawan tetapasan. Banyak pada baju anaknya. Bisa menyesal aku kawin. Nyaman seorang waktu bujang. Ya kan? Ya lalu kayak itu hanya menggerunom. Maka tidak ada nilai ibadah ketika pian berkeluarga. Ya kan? Tapi dikata pian ikhlas melayani suami, menapaskan baju suami, memarah baju suami. Setiap tetesan baju marahan itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala malaikat mendoakan, mintakan ampun biasa pian di rumah. Jadi ibadah bini ini luar biasa di rumah. Ya kan, apalagi kayak bukuan pianis selain itu kau jadi di rumah, kena ke majelis ilmu, ini luar biasa. Ya kan, kau aja toh waktu menyampaikan turun ke pengajian, padahal kau yang di rumah kada kehabisan sampai aja. Ya kan, setiap minggu turun ke pengajian, ada yang seminggu 2 kali, istiqomah pulang luar biasa. Maka dikatakan orang yang istiqomah itu di dalam melakukan amal kebaikan lebih baik orang yang daripada orang berisi karamah. Orang berisi karamat biar istiqomah dalam kebaikan ibadah khairun min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 karamah. Ayo luar biasa. Ada usaha yang mencari karamah, ada usaha. Unda belaki ini batu tapas supaya mendapat karamat ya ketika batu tapas tangan bercahaya. Atau bisa mencapai apa aja kena duit daun bisa jadi duit, ada usaha. Pokoknya batu tapas itu ikhlas karena Allah menolongi laki, melayani laki dan kewajiban. Menjaga anak pun termasuk ibadahnya benar-benar luar biasa. Ya kan? Pian hadir ke majelis ilmu ini dibandingkan orang yang beribadah 1000 rakaat lebih baik daripada itu pian nilainya di sisi Allah tuh. Hadir ke majelis ilmu sekadar duduk walau sebentar aja memecah telur pulang dari sini pian, tapi jangan bulikan inilah kepada guru itu bulikan ini jemput satu waktu duduk bulikan lagi ya. Padahal nasi bungkus bulikan lagi ada dua. Maksudnya ini perumpamaan begitu luar biasanya nilai di sisi Allah orang yang hadir ke majelis ilmu. Di rumah sudah nilainya luar biasa melayani suami. Baca tapas tadi menjaga anak tadi, ya kah melayani laki semuanya nilai ibadah luar biasa. Adakah hitungan nilai ibadah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Ya, hadir ke majelis ilmu pulang, Masya Allah. Orang yang hadir ke majelis ilmu diangkat Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Ada yang mengatakan 27 derajat dan setiap 2 derajat itu perjalanannya 500 tahun menurut perjalanan akhirat. Ayo, 500 tahun perjalanan perbandingannya tuh. Makanya dikatakan orang yang beriman itu lebih bagus lagi orangnya beriman kemudian berilmu. Kayak pian ini kan sudah beriman nih. Bukti beriman pian percaya kepada Allah. Pian mau melaksanakan ibadah, pian mau hadir ke majelis ilmu itu menunjukkan pian beriman. Kemudian pian datang ke sini niat pulang anak mencari ilmu. Derajat iman sudah didapat, ditambah lagi derajat orang yang berisi ilmu. Nah, itu luar biasa. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat." Nah, jadi luar biasa umur yang diberi Allah Subhanahu wa taala di sisi seperti ini diisi dengan kebaikan. Kada ada lagi dah masa-masa yang berharapnya umur 40 ke atas sudah lewat, sudah baik.
ya kan, menghadapi aja lagi sisa-sisa umur menuju ke negeri akhirat. Maka sisa umur ini gunakanlah untuk beramal kebaikan, gunakanlah untuk beribadah, gunakanlah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dunia ini majra'atul akhirah. Jadi dunia ini tempatnya beramal soleh, tempatnya beramal kebaikan, tempatnya beramal ibadah, tempatnya taat kepada Allah. Jangan memikirkan balasan. Anda pulang dari majelis, apa balasannya? Anda pulang dari masjid, apa balasannya? Anda beribadah, apa balasannya? Kada usah memikirkan. Allah menyuruh ketika kita hidup di dunia ini adalah beramal, beribadah, sudah. Balasannya kapan? Di negeri akhirat. Jadi semua di akhirat itu ada balasan-balasannya lagi. Kada ada lagi nang beramal-amal nang kayak di dunia. Kesempatan beramal itu hanya di alam dunia. Maka orang-orang yang meninggal dunia itu ya kan, ketika ini hidup pada kata coba amal ibadah, kata coba amal kesoleh, ketika mereka meninggal menyesal. Ya Allah, hidup akan pulang ulun, kembalikan ulun ke alam dunia, ulun anak beramal ibadah. Nah, kenapa? Karena sudah melihat alam akhirat. Orang itu kan tidak percaya karena tidak melihat. Bilanya dilihatkan baru percaya. Seandainya dilihatkan amal balasan kebaikan, niscaya kada ada hakon lagi begawi gue. Anak beramal ibadah ya. Tapi kada dilihatkan. Makanya disebut dengan iman, keyakinan dan percaya. Nah, seperti itulah yang dilakukan Sayyidina Aminah Khadijah. Beliau melakukan tanpa pamrih. Beliau tidak memikirkan apa yang beliau dapatkan. Tetapi apa? Setelah perjuangan yang beliau lakukan, pengorbanan yang beliau lakukan, Allah Subhanahu wa taala membalas ketika beliau ingin meninggal dunia. Datang utusan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Habibullah, sampaikan kepada Ummina Khadijah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkirim salam lawan Siti Khadijah." Nah, ketika anak meninggal baru ada kabar gembira. Sama orang hidup juga, bila sudah di ujung umur itulah hajar diberikan kabar gembira. Di mana ini ditempatkan ketika anak meninggal itu sudah melihatnya. Makanya orang meninggal dunia ada yang menangis, ada yang kayak takutan. Kenapa? Melihat ini pacangan di anak di mana? Bilanya di anak di tempat yang sangat baik, sangat indah, iya nang tersenyum tuh ketika anak di ujung umur tuh, melihat anakannya. Nang muha takutan ini melihat juga anakannya sehingga takutannya mati. Itu. Makanya orang-orang soleh, orang-orang wali itu hendak benarnya lekas ke negeri akhirat. Kenapa? Melihat anakan sudah di situ. Ya anak-anak belawas hidup di dunia. Kenapa? Karena dunia ini negerinya uyuh, dunia ini negerinya lampah, dunia ini negerinya fitnah, dunia ini negerinya lampah jadi pangdat, ya kan? Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bana, negerinya fana. Enggak, syair kan gitu mengisahkan. Dunia ini memang kayak itu bang, sudah lampah, uyuh, ya kan? Nah. Jadi orang-orang soleh itu kenapa mereka ingin lebih cepat ke negeri akhirat daripada di dunia? Karena mereka melihat bahwa di akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Tetapi sebaliknya orang yang cinta kepada dunia, tidak ingin lepas dengan dunia, ada hakonnya selakas meninggalkan dunia. Nah, ya tenang ada hakon. Jangan kain aja dulu beramal kebaikan, kain aja dulu beramal soleh. Ya kan, masih asik lagi. Dengan apa? Dengan kesibukan dunia. Nah, seperti itulah. Sehingga Ummina Khadijah dengan segala pengorbanannya tadi mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan, wahai Rasulullah, sampaikan kepada Siti Khadijah bahwasanya Siti Khadijah sudah disiapkan istana di dalam surga yang terbuat daripada mutiara. Mudah-mudahan kita juga itu ya kan, berkat kita kata juga hadir ke majelis taklim, ya kan, disiapkan Allah Taala juga rumah di dalam surga. Malah hidup jadinya rumah kada kenal mengkaya orang kada apa-apa. Jangan tapi memikirkan sedih-sedih, ya kan.
Jangan sedih rumah halus, sedih hati, duit sedikit, sedih hati. Hidup sudah sedih, di akhirat sedihnya kita. Tadu, biarlah di dunia kakak ini aja, tapi di akhirat kita diberikan balasan yang luar biasa. Jadi jangan sedih masalah urusan dunia, karena orang wali kayak itu juga, ya kan? Ya walaupun sedih dikarenakan dunia, berusaha gagal terus, kalau mau anak jadi pejabat, kalau jadi pejabat juga gagal terus sedih, ya kan? Harus sudah banyak terjadi ya, bisa kata takdir itu jadi pejabat, ya kan? Karena jadi orang sugih, tapi takdir itu kadang mau jadi orang sugih, berusaha gagal terus juga, ya kan? Nah, karena hati ini penting demi gembira. Biar hidup, ya kan? Pangkat tinggi, harta banyak, hati kada gembira, kada rapi juga. Nah itu. Inilah luar biasa. Makanya Ummina Khadijah itu kada apa-apa habis harta dunia, kada apa-apa ya kan dikorbankan barataan. Kenapa? Karena balasannya di akhirat yang luar biasa. Kayak bubuan bila meninggal dunia kan, pasti kan orang menyesalkan. Seanu rancak ke pengajian, seanu rancak udah harinya bila kita yasin ada orang menyesalkan begitu. Maka itulah perjalanan kehidupan kita. Saya pun juga memang kadang hadir mencari itu. Oh siapa pada dia, jangannya ada siapa orangnya, kalau di sana, hanya gitu. Bila sudah meninggal baru terasa. Nah itu. Seperti itu orang-orang yang meninggal dunia Siti Khadijah dikisahkan. Sampai wah ini tetap kisah Siti Khadijah dikisahkan, dan perjalanan hidupnya menjadi iktibar perjalanan, menjadi pelajaran bagi ibu-ibu. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, ibu-ibu khususnya, berada di bawah naungan Ummina Khadijah dan mendapatkan syafaat daripada Ummina Khadijah radhiyallahu anha, dan mudah-mudahan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang diberikan umur yang manfaat, sehingga kita menjadi manusia khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkadiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri wa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah
أجمعين. اللهم أصل واهدنا وبلغ وتقبل سوى ما قرأناه وكبرناه وأذناه زيادة من شرف أمر أكرم صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة ورحمة شاملة وصدقة تقبل من وذلك ونضي إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وجمع عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم سوى من استسوى بذلك إلى أرواحه آبائه وأمهاته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحبه والقرابة وتبعنا به وتبع بإحسان إلى يوم الدين ثم سوى من استسوى بذلك إلى أرواحهم والوالدين ولأولادنا ولأزواجنا ولذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأخواتنا ولجيراننا ولأستاذنا ومن مشايخنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ومن عبد منه ومن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحه سيدتنا خديجة رضي الله عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واغفر نزولها واسع مدخلها واجعل جنة مأواها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ببركاتهم واهدنا واسلم برحمتهم وآمنا في طريقتهم ومحبتهم إلى الفتن يا رب بالمصطفى بالمقام الغاية والشفعة وفي رب بالمصطفى بالمقام سيدنا واغفر لنا الغاية والشفعة وفي رب بالمصطفى بالمقام واغفر لنا الغاية والشفعة بربي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.